Halo, aduh, sorry terputus sih kita. Halo? Iya, ini kita terputus karena jaringan. Maaf sekali, kita lanjutkan lagi. Oke, Oke, Kenji, gabung lagi Kenji. Wait, halo, Terputus halo. nih jaringannya. Yes. Waduh, ah, asik Ya, lagi asik ya. nggak apa Oke, tadi juga jadi, ditelepon. oh Tadi iya, ditelepon adekku, jadi kayak keputus juga di sini. oh lama. Iya, iya, wes. Namanya kita, apalagi negara kita ini Indonesia masih infrastruktur internet masih harus ya berupaya ya untuk mengalami Mhm. nanti 5G. Di Taiwan sudah 5G belum? Sudah, tapi aku nggak pakai 5G, masih pakai 4G. 4G ya, 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 ya. Kita Masih masih 4G. 4G minus gitu ya. Oke, tadi menarik sekali Kenji, bahwa kamu menghadapi dilemamu juga dan akhirnya kamu bisa bangkit dan bukan menjadi pesimis dan kamu gunakan untuk mencari solusi dan salah satunya karena ada coaching, ada teacher ada pelajaran-pelajaran buat kamu open mind gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang Mr. Franky mau tanya lebih jauh lagi tentang keputusanmu ambil kuliah. Kuliahnya apa sih sekarang, Ken? Em, Global Business di Taiwan, di Global, sekolah Unwat oke. aja. Di Oh, Private Chinese Culture University. Private Chinese Cultural Culture University. University. Itu berarti sekolah Ya, swasta ya, nek private gitu ya? sekolah swasta, Oke, benar. iya, iya. Kamu milih sendiri atau bagaimana untuk ke apa universitas tersebut? Hmm, Ya, awalnya dulu itu soalnya tertarik sama jurusan sih. Jadi dulu itu pakai Hmm, jalur kepala sekolah. Jadi rekomendasi kepala sekolah dari Miss Rica dulu. Dia ya, bantu aku rekomendasi ke sekolah-sekolah yang di Taiwan. Dan kebetulan itu iya, dulu itu aku daftar ke banyak sekolah. Ada ya. National Taiwan University, ada National Taiwan Normal University, ada yang sekolah sekarang, ada sekolah-sekolah yang lain juga. Tetapi ya keterimanya di mana gitu. Dulu ada keterima di jalur basket di satu sekolah Hmm, university di sini. Dan itu dapat beasiswa juga. Tapi ngobrol sama papa mama, ngomong-ngomong, kayak pikirlah ke depannya juga mau ngapain, passionnya benar-benar di mana. Akhirnya ambil ini dulu itu ambil jurusan international trade. Jadi lebih ke bisnis tapi tentang trading, lebih ke hmm, import export lah gitu. hmm. Tapi pas sampai sekolah, struggle lah sama bahasa Mandarin. Terus akhirnya ya udah aku putusin untuk daripada aku susah, soalnya aku juga Mandarinku itu bener-bener levelnya kayak nol atau satu lah. Oke, oke, oke. Nah, jadi daripada aku kesusahan untuk belajar Mandarin sambil belajar sekolah juga, aku langsung ambil keputusan untuk pindah jurusan ke English speaking major, yaitu global business. Hmm, Tapi ya hmm. Tapi kan ya aku juga mikir, tapi cara belajar Chinese-nya gimana? Soalnya aku tahu papa mama mau aku belajar ke Taiwan itu untuk belajar Chinese. Akhirnya aku Chinese. bilang, Hmm. gak apa-apa kan, aku masuk English speaking major untuk belajarannya. Tapi Chinese-ku aku belajarnya di social life-ku sama teman-teman Taiwan, sama ya Hmm. belajar loh kayak misal mau pergi makan, mau pergi ke sini, Hmm. gimana aku pakai Mandarin in Hmm. my daily life. Jadi aku memutuskan kayak, oh Hmm. aku kan lebih belajar Chinese di daily life daripada di pelajaran. Akhirnya ya udah, Hmm. aku bilang ke papa mama aku mau pindah jurusan. Habis itu semester kedua langsung pindah jurusan. Tuh. Oh, kampus sama, jurusan berbeda. Iya. Tapi ya kenapa pilih sekolah ini juga? Soalnya mereka juga tawarin beasiswa 1 tahun, first year itu Oh, full full scholarship, oke, full scholarship. Cuma tinggal bayar tempat tinggal. Dan habis itu oke. selanjutnya bisa tetap sign up for scholarship terus. Yang penting nilainya harus Oke. rata 80. Terus ya, Hmm, minimal B gitu ya. yes. Oke. Kalau di Indo kan ada GPA istilahnya IPK ya, 3 point something gitu ya.
Oke, oke, oke. Nah, berarti sudah dalam diskusi sama Papa Mama global economic ya, tapi ya. Bisnis. Itu global business. Berarti Kenji punya mimpi besar setelah ini jadi apa profil kerjaannya? Um, ya pokoknya setelah lulus, aku mikirnya masih mau lanjut ambil master's degree, tapi mau lebih ke Hmm, human resource management. Jadi Himmers. Hmm, lebih detail lagi untuk human resource. Soalnya aku semester lalu baru ada kelas human resource dan aku tertarik banget sama human hmm, resource. Terus ya I find it hmm. interesting. Terus ya mikirnya kayak why not ya aku belajar ini. Soalnya menurutku aku bisa I understand people well. I can understand people Iya, well. Terus ya aku suka lah kayak like managing and like ya gimana ya kayak tertarik aja sama human interacting. resource. Interacting ya, Iya, interacting yes. Oke, terus gitu. people smart lah yang ngomongnya orang istilahnya ya. Ya, Oke, yeah. manage people ya gitu ya. Oke, good. Ini berarti kaitannya mirip dengan psikologi yang akan dituntaskan oleh Cherry ya. Adiknya Kenji kan ngambil psikologi, betul ya? Iya, betul. Oke, oke. Oke, lebih ke nanti HRD gitu ya, Human Resource Development. Baik, Iya. baik sekali. Terus harapannya Kenji setelah masternya rencana ambil di Taiwan juga atau di luar atau di tempat lain atau bagaimana? It depends sih jujur. Soalnya It depend. menurutku kayak oke, I already have 4 years. Kan udah ada 4 tahun nih di Taiwan. Tapi kayak Iya, betul. masa lanjut masters lagi di Taiwan? Masa aku experience-nya Uh, full di Taiwan? Ya pinginnya uh, sih kalau bisa luar beda negara atau balik uh, Indo. Tapi itu hmm, masih masih in planning lah. Tapi so iya, iya, far iya. kalau dalam plan, pingin banget itu sekolah lanjut mastersnya di Singapura. Soalnya mereka ada program yang Oke, bagus. Terus ya, it's not far from home juga. Jadi ya, iya. it's reasonable lah. Oke, oke, Gitu. oke. Oke, nah saya dengar cerita sedikit sih dari mamanya Kenji tentang Kenji. Katanya Kenji ini termasuk yang sosialis, ya suka suka bersosialisasi. Ya. Iya, Beda benar. antara kakak sama adik gitu, salah satu di antara tiga, di antara dua, tiga berarti ya. Tiga Tiga, salah satunya Kenji. Ya, Kenji itu yang tengah ya. Kenji urutan tengah ya, nomor dua betul ya, benar. Anak kedua, betul ya. middle child. Anak kedua dan katanya Kenji orangnya lebih suka bersosialisasi. Itu Benar. sejak kapan Kenji mulai suka bersosialisasi? Padahal Kenji kan satu sekolah di tempat yang kakak kelas nggak ada, yang ada adik kelas. Ya sering lebih sendirian, to be alone tadi kan ceritanya Iya. banyak seperti itu. Nah, ya bagaimana Kenji bisa menjadi orang yang suka bersosialisasi? Kayaknya itu dari kecil deh. Dari kecil itu sering Give ya. suka jalan-jalan. Hmm. Suka jalan-jalan, suka Oke. kenalan, suka main-main. Jadi Hmm. dulu Hmm. pas zaman-zaman teman-teman semua suka main game, suka main HP, Hmm. suka main komputer. Hmm. Itu em, mama papa nggak kasih HP dulu pas kecil kayak dari SD kecil Oke. atau gitu kayak sekarang kan banyak anak-anak kecil udah main iPad lah, udah main HP. Dulu itu nggak Betul, ada betul. nggak ada main gitu. Dulu itu mainnya naik sepeda keliling komplek, terus lari-lari sama meme koko, bertengkar lah atau gimana lari-lari. Terus kayak pas zaman SMP SMA, aduh kayak mau main game tapi kayak mager, mending main olahraga. Akhirnya jatuh cinta sama Hmm. olahraga, ketemu banyak teman-teman. Hmm. Akhirnya lebih push ke extrovert gitu. Terus kayak Hmm. mencoba kayak ayo coba main game lah, coba main game. Kok kurang Hmm. seru. Akhirnya ada Hmm. aktivitas-aktivitas lain yang kayak jalan-jalan sama teman-teman. Kok seru ya, enak gitu. Terus kayak oh ikut papa mama pergi itu paling seneng ikut mama. Hmm. Terus habis itu kayak sejak SMA nggak ada teman di Hmm. sekolah kan, langsung Hmm. kayak pingin jalan-jalan terus sama teman-teman. Hmm. Nah akhirnya mama kasih tiap kali aku minta maaf aku mau jalan sama teman, ya boleh Hmm. pergilah pergi. Soalnya menurutku mama udah ngerti kayak oh aku orangnya seneng keluar, seneng jalan-jalan sama teman, Hmm. sering seneng sosial. Jadi gara-gara mama bisa Hmm. pahamin aku Hmm. bisa jalan-jalan sama teman-teman, bisa express like my extrovert side gitu. Terus lebih seneng kayak, oh Oke.
suka kenalan sama temen orang-orang itu juga Oke. gitu. Biasanya orang yang kayak kamu ini gampang dapat dapat pacar kayaknya. Betul enggak? Nembak langsung jadi mestinya. Hmm, jujur so far dalam sehidupku aku cuma pernah nembak satu cewek, Oke. cuma pernah nembak Dan satu dia cewek dan ya, oke. and that's my girlfriend right now. Oh, very good. Wow. Bintangmu apa toh? Bintang Astronomimu apa? Astronomi. Pi- Pisces, 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 ya Pisces ya. Pisces, ya, ya. Pisces sama kayak Mister berarti. Yeay, sesama Pisces kita. Katanya kaum kaum setia kita ya. Oke lah. Nah ini Amin. ada oke Aimo nih kayaknya Ai Lucy nih. Temennya Kenji itu dari kecil sampai tua, Mister. Nah, semua jadi temennya. Karena saya juga pernah waktu saya minda-minda barang di Meta itu banyak sekali ada apa namanya sertifikat penghargaan yang diberikan Kenji ke guru-guru. Saya tanya ke Miss-nya, ini siapa nih Kenji? Kok banyak sekali dia kasih apresiasi? Oh ya, Mister nih salah satu murid kita yang pionir, yang awal gitu ya. Saking katanya Iya, juga ya, aku karena ingat Kenji suka sekali. Oh ya, ingat ya? itu itu dari acara pertama. Jadi dulu itu nggak ada Stuko, Oke, nggak ada OSIS di sekolah. nggak ada Terus OSIS ya. aku ngomong ke mama, mah, Meta Hmm. kenapa nggak punya OSIS? Meskipun muridnya dikit ya nggak Hmm, apa-apa lah, biarin lah murid bisa stand betul. for themselves. Kenapa kok nggak ada OSIS gitu? Kayak dulu itu Hmm, pengen banget ada OSIS. Teman-teman semua, weh aku a part of OSIS nih, aku OSIS di sekolah. Terus seragamnya mereka ada hmm, OSISnya di sini lah. Kayak, wah keren iya, ya organisasi. Tapi kok iya, Meta iya. kok nggak ada mah OSISnya mana mah? Ayo Ah, bikin OSIS mah, ayo bikin, ayo tak bikinin OSIS gitu. Terus dulu aku eh, ya udah aku langsung kayak ayo kita bikin acara hmm, dong gitu, ayo kita bikin acara. Terus guru-guru bilang hmm, oke kamu boleh bikin acara, tapi hmm, acaranya harus bertema dengan Teachers Day. hmm. Pikir Teachers Day, ngapain aku bikin acara buat teachers? Tapi ya udahlah, ya udahlah, Eh, ya udahlah, it's a good thing lah, oke lah, at least I can make an challenging ya, event. Challenging. ya. Terus aku sama Oke. adik kelasku, which is my sister, terus adik kelas lagi, which Hmm, is my cousins juga sama her friends. Kita bikinlah hmm, acara. Itu hmm. Meta School Choice Awards. Nah, Meta Oh, School Choice Awards. Jadi itu kita bikin kayak, okay, who's our favorite teacher? Most oke. handsome, most beautiful, Most strongest, the funny. most mean, the most funny, gitu-gitu kita bikin. Terus kita suruh anak-anak dari primary one sampai kelasku untuk vote. Nah, guru mana? Oke. Terus kita dikasih waktu, dikasih tempatnya juga untuk bikin acara O- ini. Dan akhirnya kita Oke. kasih ya udah, gara-gara kita nggak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya baru kita juga limited banget. Kita cuma kasih Hmm, penghargaan sertifikat, terus kita ada hmm. performances dari students. Oh, God. Dan itu awalnya Stuko. Itu bener-bener Oh, ya, awalnya ya, banget. ya. Semua kamu yang awali mesti ya. Harus diawalin biar Oke. ada Harus in the future diawali. biar ada. Kayak Betul, ya betul, dulu betul. SMA kan nggak ada dulu, pre-university kan nggak Hmm, ada. Aku masuk baru oke. ada kan, biar dilanjutin ke Hmm. depannya. Tuh. Jadi sejarah Stuko jangan lupa ini yang hadir di sini kan ada Stuko juga nih. Sejarahnya Bapak pionir Stuko atau founding father-nya ya. Founding father Stuko ada di sini nih. Kenji Wang gitu ya. Ya tapi Stuko Oke juga Kenji. nggak ada Nah, kalau nggak ada yang lanjut. hmm, Nggak ada kalau nggak ada. betul Nah, betul. tahun lalu Stuko Michelle ya. Michelle kalau nggak ada Michelle terus Michelle, nggak ada betul. Charles, nggak ada yang Charles, lanjutin kan Stuko. Tapi ya betul aku betul. masih happy lah, masih ada yang kayak mau ada Stuko. Soalnya menurutku it's something good gitu, biar murid-murid di Meta juga bisa mandiri lah, belajar mandiri untuk stand up gitu, bukan cuma rely on the teachers, tapi bisa students yang membantu guru-guru juga. Soalnya dulu itu Iya, iya. dulu sering tengkar sama guru dulu. Aku sering tengkar sama Hmm. guru. Soalnya menurutku, because dulu ya kayak aku pikir kayak guru-guru kok so protective, kenapa kok semua ini Oke. terlalu banyak peraturan, begini, terus kayak Oh, kadang oh. guru guru-guru kadang kayak ya marah lah, biasa lah, guru-guru kan biasanya marah jadi Hmm. kita kayak kurang apa atau gimana, tapi kayak Hmm. mereka nggak ngertiin kadang gitu loh. Jadi kayak aku mikir kita perlu ada stupo biar kalau misal guru ada apa masalah sama ini atau gimana,
bisa ngomong ke kita, ke aku atau ke Hmm. siapa, biar Hmm. kita bisa Hmm. ngomongin ke adik kelas, biar kita bisa Hmm. bantuin, biar kita ngerti sisinya adik kelas sama sisi guru, biar kita jadi orang Hmm. tengahnya, terus kita Oke. selesaikan kayak cepet kayak misal, ini murid ini terlalu terlalu sering kayak have fun di kelas, gak serius, padahal kerjanya dia Ya, bisa jauh lebih bagus, potensinya dia bisa lebih bagus. Ya betul. udah, aku langsung turun, langsung bilang, Hmm. kamu kenapa kok di kayak gini di kelas? Udahlah, guru ini Hmm. udah ngomong ke aku, kamu kondisinya besar, tapi kalau kamu kayak gini, kamu mau gimana nanti gitu loh. Ngomongin Ya, baik-baik. ya. Jadi nggak langsung dari Good, guru good. langsung keras ke murid gitu. Hmm. Itu dulu pikirannya, Betul. kenapa Jadi, mau ada psikolog. jadi it's like moderator ya. Jadi kayak media Bener, perantara, iya. bridging ya. Oke, oke. So, ini kamu terapin juga di organisasi sekarang. Kamu aktif di organisasi di sini, di Taiwan? Oh, di Taiwan aktif. Jadi sekarang lagi aktif di 3 Mm-mm. organisasi in the same time. Wow, 3. Oke, satu Tiga. apa? ISA, ISA PCCU. Jadi I- is- sekolah punya Indonesian Student Organization. hmm, Jadi sebagai. part sebagai external affair, ya itu kayak uh, berita-berita dari luar-luar sekolah, aku yang bantu masukin gitu. Oke. Yang kedua, Terus OCSA, PCCU juga itu OCS. Oke. Overseas Chinese Student Association di dalam sekolah. Hmm. Jadi itu lebih Hmm. ke organisasi sama orang Malay, orang Hong Kong, orang Jepang, orang Korea, sama orang-orang Indonesia. Di sekolah, kita Hmm. banyak acara, kayak ada camp, ada outbound, makan-makan, singing competition, gitu-gitu, acara-acara banyak banget. Terus kita yang bikin untuk murid-murid yang di Unhua, di PCC maksudnya. Tuh. Kamu tugasnya apa di yang organisasi kedua ini? Kalau organisasi kedua ini jobnya rolling. Jadi kita tiap acara Oh. bakal ada new new apa new job descriptions gitu. Kayak bisa jadi part of the tim dekor atau Hmm. publikasi, terus tim Hmm. acara, tim Acara, publikasi, perlengkapan, ya, ya gitu-gitu dan perlengkapan. lain-lain. Iya, iya, Dan juga iya. bisa jadi ketua Oke. acara. Oke. Yang Yang ketiga, ketiga? ini yang paling gede, itu Perpita. Hmm. Perpita itu perkumpulan mahasiswa Indonesia di Taiwan. Jadi Oke. saat ini organisasi untuk seluruh universitas di Taiwan, kita untuk semua mahasiswa Indonesia di Taiwan. Jadi Oh. kita yang bikin acara-acara untuk semua mahasiswa-mahasiswi di Taiwan, terus bikin Hmm. kita bantu-bantu juga kalau ada masalah-masalah, terus kita kasih Hmm. opportunity dan juga Hmm. ada berita-berita dikit-dikit juga untuk semua mahasiswa-mahasiswi yang di Taiwan. Tuh. Oke, oke. So, yang perpita kamu jadi apa Oh, tugasnya? di Perpita aku jadi sports coordinator. Sport Jadi course. sports coordinator. Jadi itu Oh, istilahnya coordinator. aku jadi ketua acara untuk lomba olahraga yang biasa disebut POP. Oh, sport. Iya, Jadi iya, iya. Pekan Olahraga Perpita. Dan aku jadi ketua acaranya dan Oh, acaranya next oke. May ya bakal datang. Jadi lagi sibuk-sibuknya ini Hmm. planning acara. Tuh. Oh, oke. So, bagaimana kamu handling waktu kamu? Kan ini 3 organisasi bukan kecil-kecil ya. Organisasi mahasiswa aja udah padat sekali ya. Terus belum tugas kuliah, belum lagi sama bokin gitu ya. Ini gimana ngatur ya? Ya make the most out of it. Ya kayak kalau di sekolah emang santai sih di sekolah. Soalnya kayak kita nggak Hmm. dapat banyak PR, tugas-tugas juga dikit. Terus ya ISA di sekolah juga nggak terlalu padat. Mungkin OCC padat banget Hmm. sama kita. Tapi ya namanya responsibility ya kita harus melakukan lah. Kalau di OCC emang Hmm. banyak yang bisa bantuin. Jadi masih banyak tim. Terus di Hmm. Perpita juga sama. Ya, it's about how to manage lah. Kayak, oke, aku ada acara kayak gini. Ya udah berarti di OCC nanti aku ngomongin aku ada acara kayak gini. Tapi nanti kayak gini. Kalau misal hari H, Oh, ya udah oke. aku maunya kemana. Misal aku lebih penting di sini, ya udah aku ke sini. Nanti aku bilang, aku nggak bisa datang hari H. Tapi aku bantu semua hal sebelum hari H.
itu aku bantu full. Oh iya. Kalau itu semuanya kayak gitu. Oke, so the very important things berarti communicate with other gitu ya. Kasih Iya, tahu ya kalau iya kita benar, supaya nggak crash ya antar event ya. benar. Oke, 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 oke. Nah, ini keputusanmu ke Taiwan ini kita belum dengar nih. Kenapa kok Taiwan nggak ke Australia? Kenapa nggak ke mana China? Kenapa Taiwan? Um, Kenapa Taiwan? That's a good question. Kenapa Taiwan? Soalnya ya nggak tahu Yes. ya. Kayaknya papa mama become a big Hmm? factor. Papa Oh, mama itu oke. big factor. Iya, iya, Soalnya iya. ya for sure Koko. Koko masuk Taiwan dulu. Koko. Hmm. Koko Kenny, dia masuk sekolah di Taiwan dulu. Terus mama, aku pernah denger lah mama ngomong kayak, kamu masuk Taiwan aja, belajar bahasanya juga. Koko juga di sana, jadi lebih enak lah. Kalau mama visit kan langsung Hmm. semua bisa ketemu. Dan aku tuh Nah, paling seneng kalau bisa kumpul sama Koko, sama adik, sama papa mama kumpul semua. Ya eh, itu ada disuruh mama, bener. Tapi tapi I feel like kayak ya udahlah kayak gitu loh, kayak ya udahlah ke Taiwan lah, what's the worst gitu loh, kayak aku masih bisa kumpul sama iya, Koko iya. sama Meme, tapi akhirnya nggak kumpul every week, itu nggak ketemu, tapi ya once in a while it's okay to meet them Oke, gitu. oke. Ya, Ya kalian dulu jauh-jauh tapi toh. ya Koko sama Adik itu satu daerah, aku beda, Oh, oke. kita semua satu kota Oke. tapi mereka di satu daerah, sekolahnya Mm-mm. sebelahan, aku sendiri yang paling jauh aku di atas Oh, gunung, mereka di bawah, tapi bahwa mereka paling kalau ada apa-apa sama mereka, papa mama carinya ke aku. Papa mama cari aku, suruh aku yang bantu. Gitu. Ah, Tapi aku oke, oke, bener-bener oke. paling suka kalau bisa kumpul sama kokom ini. Kadang, kadang Hmm. ya masih tengkar, tapi tetap because they're my brother and sister, aku harus tetap bisa kayak ketemu mereka. Kalau bisa bantu ya aku bantu. Kalau Ya, ya. mama papa minta bantu, aku juga sebisanya bantulah. Gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, walau gimana pun ketemu di luar negeri rasanya lebih mesra ya daripada di rumah kan? Um, nggak tahu ya, sebenarnya for me sekarang, aku kan selama udah ke Taiwan dari awal sampai sekarang, aku belum pulang sama sekali. Oke, berapa tahun? Jadi sudah 1 tahun setengah, hampir dua Satu tahun setengah, belum pulang hampir sekali. 2 tahun. Oke. Jadi liburan per- jadi liburan pertama itu Chinese New Year last Mm-mm. year itu aku nggak pulang. Soalnya ya emang disuruh cobalah rasain di Taiwan gimana. Lagian ya baru sampai Hmm. Taiwan juga, ya udahlah spend time sama sepupu-sepupu sama AI di Taiwan. Hmm. Tapi ya next summer pas libur summer itu ada COVID, pandemi COVID Ah, mulai. ah, ah, ah. Nah, pandemi COVID mulai, waduh, ya udah nggak bisa pulang dan Nggak sampai bisa. sekarang nggak bisa pulang. Tapi untungnya tahun lalu Februari, akhir Januari sebelum pandemi COVID, papa mama ada datang ke Taiwan sama Akong, sama Ama, Hmm. sama Meme. Jadi kita Hmm. kumpul semua dan ya itu it helps me kayak relief relief the homesickness gitu, kayak masih oke, Ah, aku ah. bisa melepas kangenku sama papa mama, sama Akong Wah, ya. Ama gitu. Tapi Betul, betul. setelah itu sekarang udah 1 tahun belum ketemu lagi dong sama mereka, dan aku ya I miss home very much, I miss my friends juga yang di Indo, I miss Oh everything, iya, I miss ya. my bed at home gitu, aku juga Ya, kangen oh sama iya. kayak masakan-masakan gitu di Indo gitu. Nah ini Kayak ada Kenji pertanyaan nih, ambil Kenji boleh jurusan jawab apa nih. di Taiwan, apa ambil Oh jurusan tadi global sudah ya, business. Iya, global ambil business, global business. global business. Iya. Jadi kalau oke, oke kita coba mengarah ke jawaban tadi. Global business tadi jelas materi pelajarannya ada tentang bisnis internasional, hukum internasional gitu ya, atau bagaimana Um, di semester yeah, semester it's satu like, 2 nih? jadi ada pelajaran kayak economics, business ethics, human Hmm, resource management, marketing hmm, management, everything about business. hmm, Dari ya, ya, ya. accounting, statistics, sales, itu semua ada. Ada juga tentang Hmm, investment, ada juga tentang banyak juga, kayak ada
Ah, ya Ada namanya. mikroekonomi, Oh, itu masih in the next year makro. kayaknya. Oh, the next year Next year. ya, oke. Tapi ada ini strategy planning gitu-gitu ada. Oh ya, oke. Iya, Oh iya iya iya, semua tentang bisnis lah ya. tentang Oke, bisnis. termasuk termasuk tadi ya, marketing ya, atau Iya, HRD dipelajari ya. iya, Terus juga ada financial juga dipelajari ya, iya. finansial. Ya 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 ya. Oke, wow, ini 1,5 kamu sudah nggak pulang, kemudian ya saya juga sering mendengar ketika bersama mamamu, kamu telepon gitu ya, siang-siang itu, wow, I sesuatu I banget. Ini love mesti, I ya, love I love but I love annoying my mom. Kayak aku selalu telepon my mom. Kalau aku lagi kosong, aku oke. selalu video call my mom. Anything aku Oh, selalu pokoknya tiap saat kalau aku bisa aku telepon mama terus gitu. Soalnya oh I ya miss my ya, mom the most. Soalnya dulu oke pas oke, SMA aku sering kayak anterin my mom, sering temenin my mom gitu. Ya I miss my mom the most. Terus kalau aku ada masalah-masalah oke. apa-apa, selalu ngomongnya sama mama gitu. Oke, oke. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih, Ma, mulai panas nih. Tadi pertanyaan gini, susah nggak pelajarannya? kenapa ambil global business di Belajarnya susah Taiwan nggak? bukan di Asia? Iya, kenapa di Taiwan nggak di USA? Kemudian sulit nggak belajarannya? Kemudian bahasanya Mandarin semua atau English? Ini jelas English ya. Kalau global silakan ya Kenji dijawab. Iya, jadi global business itu English speaking major. Jadi kita full English di sekolah. Tapi ya kadang sama guru kalau mereka nggak ngerti Inggrisnya, kadang kita juga pakai Mandarin dikit-dikit. Terus habis itu susah, ya nggak susah-susah juga lah. Soalnya gurunya juga ngerti kita orang luar, jadi mereka juga kayak pahamin lah situasi kita juga. Terus kayak kalau kita ada kurang gimana di kelas, ya kita nanya gurunya, kita bisa nggak extra credit, kita bisa nggak dapat extra assignment, boleh nggak kayak Hmm, gini, boleh nggak kayak gitu. Itu gurunya pasti fleksibel juga sama kita. Terus oke. kenapa ambil global business di Taiwan bukan di USA? Mm-mm. Soalnya mama papa dulu push untuk ke Taiwan untuk belajar Mm-mm. bahasanya. Nah, Hmm. bahasa ini itu yang paling penting menurutku. Soalnya emang Hmm. katanya ya dulu papa mama ya ngomongin Chinese is very important for the future. Tapi bukan mama tuh yang ngomong sih, kayak engkau mama juga ngomong kalau Hmm. kamu itu harus belajar Mandarin. Soalnya in the future ekonomi dunia kemungkinan itu dipegang semua China. Nah, berarti bahasa Mandarin itu penting banget menurutku. Akhirnya ya udahlah, Mandarin itu juga harus something we have to consider juga. Meskipun susah, Iya. ya ya udah, Ya udah. ya ya udah. Ya tadi Kenji bilang in daily activity you learn Mandarin not in class ya gitu ya. Iya. Saya Ya kan orangnya kan speaking with the lebih native. sosial. Oh, Aku Akong lama Ama denger dengerin ini katanya. Siap, kalau mungkin aku saya kasih lama. salam Akong Ama. Iya, 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 iya. Ini lumayan ini. Menurut saya juga cukup banyak ini yang hadir malam ini untuk kangenan dengan Kenji ya. Oke, Kenji. Nah, kita sudah bicara motivasi ke Taiwan, kita sudah bicara pengalaman Kenji. Uh, is your friend? Ida, temanmu? Enggak ada Siapa? orang Suara baru siapa? lewat. Oh, oh, Enggak tahu. oh, oke. Oh, ini di luar, po, bukan di dalam kos. Di dalam kos tapi kayak di tempat lobbynya gitu. Soalnya kalau di dalam Oh, kamar kan lobby. kurang bagus Ya, signalnya. iya, 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 ya. Ini juga jadi ada apa ornamen bata warna-warni itu keren itu dengan apa pohonan di belakang. Ya Iya, keren. iya, Cuma iya, iya. Ya, oke. Tadi pagi sudah banyak bicara tentang tentu apa namanya syarat-syarat sekolah ke Taiwan atau bagaimana. Mister nggak enggak sempat juga dengar sih. tadi. Mm-mm. Tadi pagi nggak sempat ngomongin kayak persyaratan-persyaratan sekolah gitu enggak. Terus Nggak, kayak ya gitu nggak. cuman bahas kayak aku lebih lebih kayak kasih tahu kayak oh di Taiwan itu gimana gitu. Terus ada Oh, pengalaman-pengalaman apa. Terus ada teman-teman dari oh, kita juga bantu kayak sharing kenapa mereka mau ya, ke ya, Taiwan, ya, kenapa mereka terus ya, mereka sekolah di mana gitu. ya, 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 ya. Oke, kalau buat adik kelas yang hari ini nonton nih, atau orang tua yang punya anak yang pengen ke Taiwan, kira-kira kiatnya apa supaya bisa survive di Taiwan dan bisa keterima di Taiwan? Kenji. Menurutku kalau mau masuk ke Taiwan itu gampang.
Soalnya mereka Gampang. emang butuh murid lah. Mereka butuh murid. Oh, oke. Tapi em, kalau untuk orang tua, for parents yang anak-anaknya yang mau ke Taiwan, itu for me I think is this. Jangan terlalu push anaknya untuk terlalu fokus ke Mandarin. Jangan di-push sampai mereka Hmm. sampai mampus gitu, jangan. Tapi lebih bener, bener kayak soalnya aku banyak dengar Iya, kayak iya. aku tahu banyak orang itu kayak mereka mikir kalau ke Taiwan nanti harus full Chinese. Aku Oh, nggak bisa Chinese, langsung down, langsung give up anti Chinese gitu. Nah oke, menurutku oke. itu salah. Oke. Soalnya you have to approach your kids gitu loh, kayak oke, gak Hmm. apa-apa kamu loh di Taiwan itu masih bisa teman sama orang-orang Indonesia, dari orang Indonesia, dari orang-orang kayak dari Amerika, dari Jepang, dari Hmm. all over the world gitu loh. Korea. Jadi nggak Ya, cuma ya, Chinese ya, doang gitu. ya. Dan ya kalau kamu sebagai foreigner di Taiwan, kamu juga bisa pakai Inggris di sini. Tapi ya emang daily life pakai Mandarin gitu loh. Jadi ya menurutku kayak don't push your kid too much Hmm. to speak Chinese gitu loh. Kayak Chinese. suruh mereka belajar pelan-pelan, terus di rumah juga pakai Hmm. Mandarinnya biar mereka kebiasaan. Kalau kalian, kalau Hmm. orang, if you guys ya parents nggak push kayak Hmm. nggak pakai Chinese-nya juga, anak-anaknya juga nanti lama-lama juga kayak kenapa aku harus belajar Mandarin Lus. sekarang? Soalnya ya Hmm. kenapa aku harus belajar Mandarin sekarang? Aku aja ngomong sama papa mama nggak pakai bahasa Mandarin. Aku lo nggak perlu bahasa Mandarin. Iya, iya. Tapi ini kedepannya Hmm. pas mereka ke kuliah, loh aku butuh butuh Mandarin ini, tapi aku Mandarinnya levelnya nol, gimana dong? Gitu. Sama Iya, kayak iya, Egi. iya, iya, iya. Dulu papa mama ya push aku belajar Mandarin, belajar Mandarin, belajar Mandarin, les ini. Tapi kayak lama-lama Hmm. kayak ya udah didikit sama papa mama, udah nggak di push. Mereka lebih kayak, udah kamu mau belajar ini ya udah belajar ini. Kamu mau basket ya udah basket toh. Tapi kamu Hmm. do what you like, but do it the best you can. Tuh. Hmm. Jadi ya for me Oke. parents harus lebih bisa kayak ya udah kamu mau gini ya udah I support you, support anaknya. Kalau mau belajar Chinese ya udah support. Kalau mereka dapat Hmm. nilainya rendah ya udah biarin, at least you try your best. Nanti in the Iya. next test, next exam, next homework atau gimana, do better gitu. Kalau perlu bantuan mau apa atau gimana atau mau extra lessons dikasih gimana gitu. Saya being there to support your kids is something that will help them or motivate them lah untuk belajar Iya, Mandarin. iya. Terus kalau Betul, betul. untuk adik-adik kelas lebih kayak ya don't be afraid to use your Mandarin. Soalnya aku tahu di Hmm. Meta kita ada berapa jam seminggu? 4 jam ya? 7. 4 jam kali. 7 jam Oh, oh, kelas oh. Mandarin ya? Iya, Berapa 7 jam kelas jam kalau Mandarin nggak nggak tahu salah aku, udah lupa. SD. 7 jam. SD 7 jam. Mm-mm. Dan menurutku that's like a lot for an Indonesian school ya. Itu banyak Ya. Chinese, lots of Mandarin classes. Ya menurutku Hmm. kayak it's okay for you to have low scores. It's okay for you to think that you're bad at Chinese gitu. Yang penting kamu Mm-mm. mencoba untuk pakai. Jangan takut. Kalau kamu emang mikirnya aku lo nggak perlu Chinese, ya udah nggak perlu nggak apa-apa. Tapi at least Hmm. learn, at least like oke, at least dapat basicnya dulu lah. Soalnya you never know in Hmm. the future kamu bakal pakai apa enggak. Emang Hmm. kalau aku sebagai murid sekarang masih SMA SMP mikir kenapa aku perlu Chinese? Ya Hmm. ya aku ya kayak ya what for I learn Chinese itu, aku lebih bagus di English, aku lebih comfortable di English, aku lebih comfortable pakai bahasa Indo atau Inggris. Di Indo juga nggak Nah, pernah oke. pakai Chinese. Sama papa Oh mama ya iya. kalau ngomong bahasa Mandarin ya cuma untuk ya kayak joking around gitu loh, kayak nggak pernah mikir Oke. untuk pakai Mandarin. Dan pikirnya untuk masuk ke Taiwan pakai Chinese full itu baru SMA 3. Nah itu Hmm. jadinya kayak I didn't know gitu loh. Nah makanya aku ngomong ke adik-adik kelas kalau kalian kalian sekarang merasa kayak aku nggak butuh Chinese, menurutku tetap belajar aja. Nggak apa-apa kamu nggak usah fokus di Mandarinnya, tapi Hmm. little by little understand the Chinese words, understand the Chinese basics. Soalnya you never know if you're gonna use them. Apalagi kayak Iya. misal kamu mau jadi bisnis, mau bikin bisnis, mau cari Iya. orang bisnis partner, orang yang bahasa yang cuma orang Taiwan atau orang Cina. Kalau kalian nggak bisa Hmm. bahasa Mandarin, kalian gimana bisnis sama mereka? You will be Nah, like iya, iya, iya. 50% mereka nggak bisa bahasa Inggris loh. Don't be Oke. afraid to speak Iya, iya. Mandarin ya. Bener, don't be afraid.
Soalnya Oke, dulu aku oke. juga takut lah ngomong Mandarin kayak, aduh nanti salah ngomong, aduh Hai ini bener siu, gak? hai siu, Haishu, ya hai siu. Berarti bener. Mandarinmu menurutmu ada improving nggak di ketika kamu ke Taiwan dengan sistem Ada, belajar kamu pasti, yang ya ada ya, ada ya. pas, Coba pasti ada. buat kalimat dalam bahasa Mandarin yang kamu ingin katakan. 啊，Changkan Chungwen, 中文，中文，中文，apa sajak atau apa ya? Misalnya kalimat motivasi buat penonton pada malam hari ini itu ada sekitar 30 lebih mungkin. apa ya? Singkat, jelas, padat. Oke, misalnya tadi don't be afraid to speak Mandarin. Ya, Itian-tian. itu Ya itu. menurutku kalau untuk adik kelas aja ya kayak untuk adik-adik kelas mungkin Ya, 不要害怕，可以用中文一点点的最 OK，不要好。害怕，最好对，啊，很棒了 sudah menikah berapa persen? 有进步一点，啊！进步一点。我爱你，Wah, 我爱你，nih katanya AI nih, AI. AI nih, Miss AI. Miss Lucy. Iya. Iya, Miss Lucy. AI bilang 我爱你，你爱我，我追你。Oke, oke. Wah, ini kita sudah mendekati ujung acara di pukul 8. Oke, Kenji, ini semua banyak yang nonton ya, keluargamu pasti akan nonton juga, begitu bangga dengan Kenji yang hari ini, dan kami berdoa di Indonesia supaya Kenji spiritnya terus dipertahankan, terus berkembang, terus tumbuh, terus maju, terus berbagi ya kepada banyak orang, dan semoga apa yang Kenji cita-citakan tercapai. Oke, Kenji, Iya. silakan kalau diberi kesempatan untuk mengatakan satu dua kalimat untuk menutup acara kita, boleh. Apa yang ingin Kenji katakan? Apa ya? Ya, udah disampaikan sih tadi kayak untuk Oke, parents-parents ya, yang nonton ini sekarang ya, aku dulu pernah dengar sebelum sebelum kasih tahu ke Meta kayak, ayo kita bikin alumni talk biar sharing-sharing. ya, Aku dengar banyak orang belum tua itu netap, mau anak-anaknya sekolah di Taiwan. Soalnya culture-nya di sini emang betul, bagus, terus bisa belajar ya, Mandarin. ya, Menurutku, for me that's a good idea. That's really good that you guys mau push anaknya masuk ke Taiwan, lalu belajar di sini. Nah, kayak tapi ya jangan terlalu hard on your kids gitu. Harus lebih support lah, harus soft kayak support, kasih tahu kayak in the future kamu bukan soft ya, tapi lebih support aja gitu kayak, support, oke, ya, kamu kamu sekarang nggak mau belajar Mandarin, tapi kayak tanya kenapa, tanya what's the problem, takut apa gimana. Kalau mereka nggak mau jawab ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai bilang, hmm, nilai Mandarinmu kok jelek, kamu harus belajar lebih hmm, banyak gitu. Jangan, soalnya hmm, menurutku hmm. tambah dipaksa tambah nggak mau. Oke, As kids tambah dipaksa iya, tambah iya, nggak mau. Soalnya betul, 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 zaman SMP SMA ini waktunya kita rebel sama orang tua. Selalu iya, kayak nggak mau, nggak, I don't, nggak gitu, nggak nurut lah hmm, dulu SMA SMP. hmm, Tapi kalau mereka ngerti kenapa kita push mereka, pasti mereka juga ada dikit ngerti dan agak kalau bisa ya pasti paham lah. Tuh. iya, iya, oke. Jadi lebih lebih I learn from the kepada best AI. oke. Ilmu Jadi parenting Kenji udah cukup. maksudnya I learn from the best. oke, Kenji. Jadi support lebih penting daripada push ya. Bener. Soalnya Oke, menurutku sport itu udah satu fundamental untuk push. Itu. oke, oke. Ya, parents yang hadir pada malam hari ini semoga dapat parenting yang bagus dari Ayah Kenji. Wah. Oke, Terus untuk dan adik-adik kelas, ya, adik kelas boleh, untuk adik-adik silakan. kelas, just have fun, enjoy your time. Tapi jangan pernah Oh, takut untuk do something new. Itu iya. aja sih. Don't be afraid to do something new ya. Iya. Oke, so challenge yourself gitu ya. Iya, boleh lah kayak gitu. Boleh lah ya. Oke, Kenji, thank you very much. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, Thank you, dan thank you. salam buat Meme, Koko di sana,
serta Ya. ya Kenji di sana juga. Oke. Oke, terima Kurang kasih yang lama sudah hadir cerita. malam hari ini. Kurang lama, aduh. Nanti kita buat episode kedua ya. Episode kedua mungkin bagaimana Kenji bekerja, kita akan bahas lebih banyak tentang pekerjaan. Mungkin ya kita buat episode Boleh, kedua karena boleh. oke. Yang jelas Kenji orangnya senang untuk bicara, senang untuk berbagi. Maka kita rasa sudah cukup ya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kembali kepada Kenji. Sampai jumpa Kenji. Tetap semangat. Cayo. Bye bye. Thank you, thank you. Bye 谢谢，bye. Ya, 谢拜拜。谢。